to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai Barista, senang Hai, sekali Mbak. akhirnya datang ke sini karena kita sering banget IG live waktu pandemi. Betul. Barista suka banget ngajakin aku waktu itu. Iya. Terus udah deh kita sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Terus akhirnya datang ke sini. Yes. Thank you udah disempatkan. Oke, dan aku happy banget loh gitu bisa ketemu dengan Kak Samantha langsung karena memang biasanya memang ketemunya secara online ya. Iya. Apalagi waktu COVID kita ngomongin tentang gimana sih ibu-ibu ngadepin anak yang stres bla 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 gitu ya. Nggak jauh-jauh seputar anak gitu ya. Tapi hari ini aku happy banget akhirnya ketemu langsung dan kita mau chit-chat lagi tentang keuangan kan ya. Iya, apalagi hari gini gitu kan, katanya cuan, cengli, Oke. apalagi tuh satu. Ada 3C ya. Ada gitu. 3C aja gitu kan. Tapi kan fenomenanya tuh sekarang udah makin banyak lah orang yang paham gitu ya, literasi finansial, oh kita harus ngatur finansial kita gitu kan Mbak. Sebelum lebih lanjut lagi nih, Mbak Resi sekarang kegiatannya apa? Oke, kalau aku sendiri nih Kak Samantha, aku baru aja resign nih gitu ya. Jadi baru satu tahun setengah ini baru bebas gitu ya. Jadi dari budak startup katanya gitu, kalau anak zaman sekarang gitu kan ya, enggak ya gitu. Baru setelah 1 tahun setengah ini aku balik lagi ngegedein platform perencana keuangan aku, namanya Finante.id. Ini aku bangun sama beberapa teman aku juga gitu ya. Dan kita di sana punya 18 perencana keuangan, gitu ya. Banyak ya. Banyak betul. Jadi kita semua berpartner gitu ya untuk memberikan edukasi tentang keuangan gitu. Nah jadi sehari-hari yang aku kerjain adalah tadi kalau nggak ngisi event ya terima sesi konsultasi sama ya melihat peluang bisnis apa sih yang bisa dilakukan. Karena tadi kalau mau 3C cuan gitu ya. Pendapatannya nggak boleh hanya satu Kak Samantha, harus punya 99 pintu rezeki katanya gitu. Bukan 3 pintu lagi. Bukan 3 pintu lagi. Jadi punya 99. Jadi kalau ditanya kegiatannya apa aja yang bisa dikerjain sekarang mah gitu. Apa aja yang halal kan maksudnya. Yang halal gitu ya. Oke, tapi aku selalu ngelihat Mbak Resti itu selalu banyak banget gitu aktivitasnya. Kayak nonstop sibuknya dan lain sebagainya, kolaborasinya juga banyak gitu kan. Betul. Bagi-bagi energinya gimana Mbak? Oke, kalau ditanya bagi-bagi energi, orang selalu bilang ya, ketika kita mencintai, klise banget kayaknya. Passion Banget ya. Ketika kita mencintai pekerjaan kita gitu ya, kayaknya ada energi tersendiri gitu. Nah jadi kalau Kak Samantha bilang gitu banyak orang yang nanya. Bahkan ada nih followers yang DM. Kak aku tuh ngeliat kamu tuh kayaknya udah kecapean deh Kak. Kak ambil istirahat deh Kak gitu. Kak kamu kok gak capek-capek sih, baterainya apa sih, sampai dibilang gitu kan ya. Tapi aku bilang gini. Solar panel gitu nggak? Atau misalnya punya baterai sendiri gitu. Jadi aku selalu bilang karena aku tuh happy ngejalanin ini gitu. Jadi aku ngerasa yang aku kerjain tuh bukan beban tuh Kak. Malah kalau aku gak ketemu klien atau aku gak ngisi event nih apalagi ya gitu ya. Jadi iya gak boleh jadi beban gitu, kan. Iya gak jadi beban gitu. Jadi kalau misalnya ada kan tadi ada berpartner harus ngegedein juga, harus melihat peluang juga, bangun konten sendiri juga dan lain-lain. Artinya balik lagi seorang ibu juga gitu ya. Ngebagi waktunya adalah ya tadi. Kan yang bisa tahu kapan kita bisa istirahat, kapan kita harus jeda, kapan kita harus kerja, itu kan diri kita sendiri. Makanya kita bermain dengan balik lagi sih, time management itu memang penting banget tuh Kak Samantha. Gitu ya. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah aku happy melakukannya. Kirain kamu mau bilang financial management tuh penting banget. Harus happy gitu ya, karena kalau kita happy, uang itu kayaknya happy juga tuh masuk ke dalam kehidupan kita gitu kan. Sama dengan kesehatan mental kita kan. Kalau kita happy kan kerjaan datang aja. Betul. Kalau kita rasanya sumuk gitu, orang juga mungkin males gitu kan ya. Ada satu cerita gitu. Katanya konsumen itu kalau lihat toko yang jaga tokonya cuman baca koran atau duduk-duduk doang, dia jadi malas masuk ke toko itu. Tapi kalau yang jaga tokonya energi, gitu kan, dengan manggilnya aja udah suara yang ceria, cheerful gitu. Justru orang mau datang yang tadinya mungkin nggak kepikiran untuk beli jadi pengen beli gitu kali ya. Setuju banget aku gitu. Jadi ya kalau ditanya bagaimana cara bagi waktunya, kebetulan juga anak-anakku kan udah besar-besar nih Kak Samantha, bukan yang harus disuapin terus makannya. Tapi yang kedua sama gitu. kayak anakku kan. Iya, betul. Tahun ini dia masuk SMA gitu. Sama. Paling itu cuma kalau misalnya mamahnya lagi pergi cuma WA, "Mama di mana? Aku kangen. Mama kapan pulang?" gitu. Sama banget.
Kita harus berjuang gimana nih 3 tahun lagi ngumpulin dana kuliah mah. Yes, betul kan? 3 tahun lagi ngumpulin dana kuliah ya kan. Kuliah itu bisa butuh waktu, butuh dana kurang lebih tergantung jurusan ya. Iya. 500 sampai dengan 1 miliar. Dan tujuan negara. Bagi kalau misalnya kuliahnya di luar negeri ya gitu. Iya. Jadi Tapi aku happy sih Kak gitu. alhamdulillah ya kalau happy ya. Nah kalau misalkan gini, aku mulai nanya nih ya. Iya. Kalau kita tuh dalam kondisi kita mau nikah atau sebetulnya kita udah menikah, orang tuh kenapa sih sampai datang ke financial plan atau financial advisor kayak barista gitu? Oke. Apa yang bikin mereka benar-benar kayak gue udah butuh nih, udah kepepet nih gitu? Apa karena Gitu ya. pinjol aja tuh gimana? Oke, sama sih sebenarnya pertanyaannya kalau dikasih lagi ke Kak Samantha, kenapa sih Kak orang yang mau pasangan gitu ya mesti datang ke konsultan pernikahan atau ke psikolog gitu? Apa sih yang mereka cari? Apa yang mereka pengen tahu gitu ya? Nah, kalau tadi Kak Samantha bilang, Riz saat ini kan masyarakat kita tuh udah banyak teredukasi. Jangan salah. Kalau kita ngelihat data angka edukasi kita, literasi keuangan kita tuh di angka 66% sekian. Sedangkan gitu kan Cuma ya. segitu, Mbak? Yes, 66% tuh udah naik loh mulai dari zaman 35, 40, 50 dan sekarang ada di angka 66%. Dan itu masih banyak kejadian penipuan kan? Nah ini karena ada gap antara ilmu sama praktek di lapangannya. Jadi antara literasi sama inklusi keuangan kita di angka 85%. Artinya masyarakat kita tuh udah pengen tahu, udah menggunakan apa itu produk perbankan ataupun non perbankan, apakah dia investasi. Tapi ternyata gitu ya literasinya masih nol. Makanya banyak banget yang kejebak dengan pinjol, judi online misalnya. Atau semakin konsumtif gitu ya, stres dikit belanja, stres dikit healingnya sampai Bali, bayarnya pakai pay letter gitu kan. Mending kalau sampai Bali, sampai Jepang. Sampai Jepang gitu ya. Nah karena tadi banyak permasalahan, biasanya sih yang datang ke aku gitu ya, kalau yang pasangan ini mau menikah biasanya mereka pengen tahu kira-kira gitu ya, secara halusnya mereka pengen tahu apakah kemampuan keuangan ini nanti pada saat mereka melakukan sebuah pernikahan atau rumah tangga, ngebangun rumah tangga, kira-kira mereka mampu nggak sih untuk menjalankan kehidupannya dengan dana yang ada. Misalnya contoh, si suami pengen tahu dengan pendapatan saat ini tuh kira-kira kalau suami istri itu nanti nggak kerja gitu ya, kira-kira aku bisa mensuplai semua nggak dari kebutuhannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya suami istri itu nanti sama-sama bekerja, kira-kira bagaimana sih sistem pola pengaturan keuangan yang tepat sehingga masalah keuangan ini bukan menjadi pemicu utama keributan dalam rumah tangga misalnya. Oke, kemudian yang ketiga, mereka pengen tahu sama-sama dari masing-masing punya pendapatan ini, si calonnya itu si istri itu nanti uangnya untuk apa aja. Kemudian dari yang laki juga uangnya untuk apa aja. Untuk melihat apakah mereka termasuk dalam sandwich generation yang harus gitu ya setiap bulan transfer ke orang tua masing-masing untuk biaya orang tua ataupun adik misalnya gitu ya. Atau kita mesti lihat dulu dari pendapatan saat ini kira-kira antara kita itu ada yang masih punya utang nggak? Kira-kira nanti kalau menikah utang ini akan menjadi beban nggak untuk rumah tangga yang baru mereka akan bina? Gitu. Kalau misalnya ternyata nanti akan jadi beban, apa strategi yang harus dilakukan? Apakah menikahnya ditunda nanti dulu sampai lunas utangnya gitu ya? Atau nanti pada saat dipaksakan untuk menikah, utangnya menjadi tanggung jawab si pasangan yang punya utang, bukan untuk masuk ke dalam keuangan rumah tangga misalnya, gitu. Nah kemudian dia juga bisa tahu bagaimana sih pola mindset si pasangan ini, gitu ya, si suami, calon suaminya itu seperti apa memandang uang, si istri juga calon istri ini memandang uangnya seperti apa, gitu. Sehingga nanti kalau ada permasalahan tentang atau konflik keuangan, bagaimana mereka mengemas mencari solusinya bersama-sama. Gitu. Ya, jadi ke konflik manajemen lagi ya. Ke konflik manajemen solusinya tuh nanti seperti apa gitu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu gitu ya untuk mereka tahu oke, kalau single ngaturnya kayak gini, kalau pada saat single nanti pada saat berumah tangga ini loh pengeluaran yang nanti akan naik yang gak pernah ada sebelum kamu menikah tiba-tiba nanti ada nambah dan lain-lain. Kalaupun nanti dijadiin satu pendapatannya kurangnya segini, harus ada penambah pemasukan. Nah itu. Jadi strategi-strategi itu yang nanti akhirnya kita berikan kepada si calon pasangan. Gitu, sehingga nanti pada saat mereka memulai sebuah pernikahan, masalah uang ini bukan menjadi sebuah isu yang kapanpun bisa siap meledak tuh Kak Samantha. Gitu. Tapi sebenarnya habit pasangan ya dalam mengatur keuangan itu yang faktor paling penentunya tuh apakah ia cuman dia tahu atau nggak tahu tentang literasi keuangan atau ada faktor lain yang kaitannya mungkin dari kebiasaan orang tua sebelumnya. Atau lingkungan pergaulannya, atau faham-faham nilai yang dia anut
kayak kewajibannya segini ya udah segini aja gitu. Dia nggak mau berkontribusi lebih atau gimana? Ini juga banyak sih, makanya tadi kenapa kan sekarang gini, perempuan-perempuan terutama gitu ya, mereka mau menikah ataupun laki-laki mereka mau menikah tapi nggak mau kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Ini Gen Z ya? Jadi nggak mau beli kayak kucing dalam karung, jadi jangan sampai begitu nikah ternyata gue harus nanggung utangnya gitu. Karena milenial banyak yang kayak gitu kan. Karena milenial banyak yang gitu. Kayak sex shop, ternyata. Gitu ya. Ternyata dia punya utang gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu akhirnya tadi gitu ya, nanti juga kelihatan pada saat kita melakukan sesi konsultasi keuangan kelihatan nih pada saat nanti aku bertanya contoh misalnya uangnya untuk apa gitu ya, kemana nih dari setiap bulannya, untuk kebutuhan masnya sendiri berapa, kakaknya sendiri berapa. Jadi nanti dari cara dia menjawab, dari cara dia menentukan uangnya untuk apa itu kelihatan. Nah pada saat orang kelihatan ini bisa jadi nih misalnya contoh kayak klien aku misalnya gini, oh ya mbak aku tuh harus ada dana budget jalan-jalan ya, jalan-jalan aku tuh kurang lebih antara 3 jutaan. Misalnya gajinya 7 juta, jalan-jalannya udah 3 juta gitu kan ya. Dari sini kan kenapa ya kok harus 3 juta? Iya karena aku ada keluarga yang ini dan keluarga kita itu udah memang ada kebiasaan tuh harus jalan-jalan dan ini gak bisa dihilangin. Meski aku menikah sekalipun aku gak bisa. Nah ini kita bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan dari kedua belah pihak gitu ya. Nah dari sini kita ketahuan gitu bahwa ternyata pola si calon suami ini mengeluarkan uang ini terpengaruh oleh pola yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi dari sini kita coba untuk membuat tepat. Apakah pola ini masih bisa diberlakukan ke dalam kondisi keuangan saat ini nanti setelah menikah atau enggak? Gitu. Atau bisa kita lakukan tapi porsinya nggak 3 juta. Kita turunin misalnya di angka 1 juta. Gitu. Bukannya kita hilangkan, kebiasaan itu tetap ada, cuma nominalnya yang kita turunkan. Disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini karena dia udah bukan single, karena dia nanti akan menikah. Gitu. Nah jadi pengaruh dari orang tua, gaya pola orang tua, pola asuh dan lain-lain itu juga sangat mempengaruhi seseorang gitu. Nanti orang tuanya bilang kamu jahat gitu, berhaka. Inilah ya, kalau dibilang banyak nih orang bilangnya. Kayak kemarin ada nih orang mau merit, gimana ya kak caranya pendapatan kita tuh cuma 4.500.000. Tapi nanti kalau ketika aku berumah tangga, aku tuh harus resign dan aku harus ngikut suami. Dan suami saat ini tuh punya pendapatan di angka 4.600.000. Astaga. Gitu. Nah nanti kita itu juga ngontrak, sedangkan aku masih menanggung orang tua dan calon suamiku juga masih menanggung orang tua. Gimana ya caranya ngomong ke orang tua? Aku selalu bilang, kamu udah pikirin belum? Udah dipikirin belum memutuskan untuk menikah dengan pendapatan 4.600.000 gitu ya. Kemudian kamu harus kontrak dan kamu harus orang tua itu udah terbiasa kamu kasih tiap bulan. Tiba-tiba ketika menikah kamu tidak memberikan bantuan, orang tua akan ngerasa nih anakku kenapa ya gitu. Iya, ini aku pernah ada cerita juga loh. Jadi si ceweknya tuh punya gaji 3,5 juta. Cowoknya itu pendapatannya cuma 2,5 juta. Dijanjiin surga lah sama si cowok itu kan. Ini kayaknya kalau ngomongin surga semua berketawa nih. Dijanjiin surga, katanya iya gini nanti usaha aku tuh bakalan berkembang gini-gini apa segala macam. Tenang aja aku pasti akan support orang tua. Tunggu, dia ngirim buat orang tuanya aja tuh 2 juta sebulan. Yang sisanya 1,5 tuh buat dia gitu kan. Nah, si pasangannya mau nikahin dia, itu gaji cuma 2,5 juta gitu. Nah kalau dia ngirim ke orang tuanya 2.500.000 dong sisanya. Iya habis dong ya. Habis kan. Terus gitu. surga mana yang dijanjikan? Surga mana yang dijanjikan? Kadang kayak kenapa sih orang bucin banget gitu. Padahal udah tahu gitu secara hitungan matematikanya tuh belum pas nih gitu. Ya. Itu yang masih bedanya nggak terlalu jauh ya Mbak ya. Tapi ada juga kan yang bedanya jauh. Betul. Dari awal sebelum menikah, let's say gajinya 35 juta. Pasangannya gajinya masih 7,5 juta. Itu kan ketimbangannya jauh banget beda, ya. Betul. Dan yang gajinya 7,5 juta tuh yang laki-lakinya gitu. Terus udah nih, iya nggak apa-apa karena nikah gini. Lah. Kan nikah itu ada rezekinya gitu ya. Katanya gitu kan. Tapi pas kenyataannya setahun, 3 tahun, 5 tahun. Dikadalin juga loh perempuannya. Iya kan gitu. Oke, ini tuh membuka realita kehidupan gitu. Maksudnya ini case-case yang aku relate gitu kalau sama apa yang Mbak Risa ceritain. Karena kadang di sesi-sesi itu juga ada cerita-cerita. Kan kalau konsultasi pernikahan tuh gak harus selalu isunya tentang hubungan komunikasi aja gitu. Betul. Tapi pasti ada terselip isu-isu finansial keuangan, juga betul, gitu kan. Terus yang kayak
Oh iya, aku sih ngelus dada gimana barista Dalam yang arti, tiap hari kenapa ya. sih mau gitu ya. Oke. Iya, iya, Ya iya. kalau barista kan beneran tiap hari Iya. sehari-hari ngatasin yang kayak begitu kan Mbak. Iya, jadi kalau aku sih kalau ketemu dengan yang aku udah bilang nih kondisinya seperti ini. Kalaupun memang, jadi aku tuh langsung main kalkulasi tuh Kak Samantha. Jadi bukan hanya ngomong aja, tapi aku udah langsung keluarin spreadsheet gitu ya. Iya. Jadi lakinya misalnya punya pendapatan 5 juta aku trade gitu ya, kemana aja pengeluarannya. Calonnya misalnya punya 8 juta kemana aja. Kemudian kalau nanti one day kalian menikah nanti kondisinya seperti ini. Gitu. Jadi aku punya perbandingan. Pada saat single masing-masing seperti ini, pada saat berkeluarga pengeluarannya ada yang nambah. Ada kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, sewa kos-kosan, sewa rumah misalnya gitu ya, atau kredit rumah misalnya itu banyak. Nah, ketika udah dianggarin ternyata kalian itu hanya nanti punya nabungnya sekian. Gitu ya, punya savingnya sekian. Kalau budget savingnya ini nanti diberikan untuk orang tua, kalian nggak punya budget savingnya. Kira-kira kalian oke atau enggak? Kalau kalian oke, maka go ahead lakukan. Yang penting ada kesepakatan bersama bagaimana pola pengaturannya, gitu ya. Mau ngasih orang tuanya seberapa besar tiap bulan. Jadi bukan berkaitan besar kecil penghasilannya, tapi manajemennya ya. Manajemennya kesepakatan di awal gitu. Jadi dari sini nanti akan muncul nih nanti sistem kesepakatan seperti apa yang mereka lakukan, siapa yang kerja gitu ya. Kemudian kalau kerja dua-duanya bagaimana pola pengaturan keuangannya gitu ya. Kemudian siapa yang akan jadi manajer keuangannya. Kemudian kalau ada keputusan keuangan bagaimana mengambilnya, apakah diputuskan secara bersama-sama atau seperti apa. Nah, jadi sesi konsultasi keuangan sebelum menikah itu penting banget untuk kita lakukan, sama halnya sebelum kita menentukan nanti akan menikah harus konsultasi dari sisi mentalnya. Bagaimana kalau terjadi resiko misalnya lagi ribut dia main temperamen atau enggak gitu kan. Kan manajemen resikonya seperti apa gitu. Nah, jadi sama nih dengan kondisi keuangan kita. Jadi aku selalu bilang kalau misalnya memang keuangannya terbatas, tadi mau nggak mau gitu ya, kalau memang dipaksakan banget harus ngasih orang tua karena memang sudah kewajiban sebelum terjadinya pernikahan, ya monggo. Tapi dibicarakan lagi bahwa kalau dulu ngasihnya 1 juta karena single, sekarang hanya cuma bisa ngasih 500.000, ya nggak apa-apa diungkapkan. Dibicarakan, tapi berdasarkan dengan fakta dan data bahwa oh kita baru mulai nikah, kita ada pengeluaran ini, ada nggak apa-apa. Tapi beda cerita ketika orang tuanya tidak terima bahwa oh nggak mau, papa mau pokoknya kamu mau 1 juta tiap bulan. Ada nggak yang kayak gini? Banyak di lapangan gitu. Jadi makanya sebelum memutuskan menikah tuh tanya dulu dengan keluarga gitu ya. Kalau aku menikah, aku pasti akan ngasih papa mama ini berkurang nih, gimana nih papa sama mama gitu. Karena kan aku juga belajar, kitanya yang ngomong gitu kan. Ternyata sekarang kalau ngomongin kayak gitu makin susah buat nikah ya. Iya kan? Ya kan nyari jodohnya aja udah susah. Nyarinya udah jodohnya udah susah, nyari duitnya udah susah. Terus kalau kita sandwich generation ngomong sama orang tuanya juga lebih susah gitu ya. Takutnya nanti kita jadi simalin kundang gitu. Oh kamu ya gara-gara. Pantesan makin banyak yang nggak mau nikah ya. Sebenarnya kebanyakan kita itu kan dari tahun 2020 berdasarkan data ya, dari tahun 2020 sampai tahun ini gitu ya, angka pernikahan itu turun jauh. Sedangkan angka perceraian semakin tinggi gitu ya. Dan ini banyak banget kasusnya gitu. Kenapa sih anak zaman sekarang itu memutuskan untuk menunda pernikahan atau tidak menikah sama sekali gitu ya, atau bahkan mereka menunda untuk punya anak atau tidak mau punya anak sama sekali. Child free ya. Child free banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena tadi sekarang masyarakat kita itu udah mulai punya kesadaran gitu ya. Karena kalau saat ini kita nggak punya uang gitu ya, sedangkan tanggungan kita banyak, daripada nambah beban mental, nambah pikiran, nambah beban yang kayaknya juga nyari pekerjaan juga nggak gampang. Better kita punya kesadaran bahwa ya udah nanti dulu kita memutuskan untuk menikahnya. Kita selesaikan dulu ini masalah yang ada di dalam keluarga kita sendiri gitu. Atau yang kedua gitu ya, kalau dia termasuk dalam sandwich generation dan punya pendapatan rata-rata di bawah UMR atau 1 kali UMR atau 2 kali UMR, dan ini juga udah habis untuk rumah tangganya orang tua gitu ya, karena nanggung orang tua yang sudah pensiun mungkin gitu ya, sehingga tidak punya pekerjaan lagi atau masih nyekolahin adik gitu ya. Jadi better mereka nggak memutuskan untuk nggak menikah atau menunda pernikahan gitu. Jadi banyak banget nih. Oke, jadi makanya buat orang tua yang saat ini sedang mempersiapkan masa pensiun, ada baiknya juga dipersiapin, karena efeknya membuat anak-anak kita yang termasuk dalam sandwich generation nantinya itu memutuskan untuk nggak berkeluarga. Gitu. Nah, kemudian tadi kalau dia melihat bahwa dia tidak siap secara finansial, contohnya untuk laki-laki ya, tidak siap secara finansial untuk ngebiayain anak orang itu kan butuh biaya ya. Nggak mungkin hanya dengan modal mulai dari nol ya sayang. Setelah gitu. menikah ada rezekinya. Atau dengan kata-kata nanti setelah menikah ada kok rezekinya, no enggak. Rezeki anak. Rezeki anak.
Iya betul sih, yang namanya Allah tuh pasti selalu kasih rezeki. Bener. Tapi kalau orang tuanya tidak bergerak, rezekinya juga datangnya dari mana? Harus ada usahanya kan. Betul, kitanya harus berusaha. Jadi banyak juga nih akhirnya karena tadi ya, oh ya aku dari kondisi keuangan aku gak siap, dari sisi mental juga aku kayaknya gak siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga gitu ya. Kayaknya ntar dulu deh gitu, perbaikin dulu sampai ada kategori kata-kata yang misalnya, oh aku di level ini kayaknya aku siap untuk menikah. Gitu ya. Jadi bukan usia lagi. Kalau dulu kan patokannya usia 30 tahun aku menikah ya. Oke, usia 25 pokoknya aku nikah ya gitu. Sekarang enggak. Dari tahap sisi mentalnya udah siap untuk membangun relationship yang lebih baik lagi gitu ya, atau lebih dalam lagi ke dalam hubungan rumah tangga. Dari sisi keuangan udah siap, baru mereka memutuskan untuk berkeluarga. Gitu. Karena tadi banyak nih kita kasus ya, contoh nih golongan yang menengah ke bawah gitu ya, karena pendapatannya kurang, kemudian sumbernya cuma dari satu suami aja, istri juga gak kerja, punya anak lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Banyak kasusnya tadi terjadi tindak kriminal, kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga nanti ada perselingkuhan misalnya. Terus ada juga misalnya nanti tindak kriminal si suami karena kepusingan, uang terus istrinya ngomel, kejebak juga dengan judi online, judol, investasi bodong. Atau misalnya tindak kriminal artinya ngebunuh orang, nipu. Nah itu jadinya banyak banget. Harusnya seberapa banyak sih keterbukaan finansial antar pasangan ini Mbak? Apakah ya kita boleh lah gitu tipis-tipis bohong gitu kan. Kan suka banyak ya yang maksudnya kita tuh sebenarnya pengen mencapai titik A bersama, tapi hasrat belanja tuh tidak bisa dibendung kan. Jadinya kita misalnya belanja, tapi dikirimnya ke rumah temen. Itu banyak banget, ya kan? Gitu. Titip dulu, titip. Mau itu belanja hobi atau apa, pokoknya titip dulu gitu kan. Nanti dibayar, oh ini hadiah nunggu pas ulang tahun gitu. Atau ya trik-trik pada umumnya lah, kita semua tahu lah gitu kan. Jadi kita tuh beneran harus terbuka seberapa besar atau ya udahlah gitu, nggak usah terbuka-buka banget. Iya, kalau aku bilang sih tergantung ya gitu, tergantung lihat dulu nih pasangan kita tuh, calon pasangan kita kalau misalnya sebelum menikah ya, calon pasangan kita tuh tipenya yang seperti apa gitu. Makanya nanti pada saat menjalin hubungan gitu ya, kan suka ngeblur tuh Mbak kalau lagi pacaran. Taunya sadarnya tuh 5 tahun setelah menikah gitu. Oh tau kayak gini gitu kan ya. Jadi buat siapapun yang nanti nonton podcast ini gitu ya, jadi aku mengingatkan lagi gitu ya, bahwa tadi gitu ya, kita gak cukup bayar token listrik itu dengan cinta gitu ya. Kita gak cukup beli beras cuma dengan cinta gitu ya. Walaupun dengan cinta kita termotivasi gitu ya, tapi belum tentu bisa mendatangkan yang lain-lain gitu ya. Jadi ada baiknya adalah kalau ditanya nih keterbukaan keuangan itu sejauh apa. Nah pada saat nanti kita bicara ada 2 orang ya, ada dua masa. Kalau kita sebelum pernikahan kita coba lihat gitu ya, pada saat kita lagi PDKT kita ngomongin uang misalnya kayak gini, lihat deh ada berita kayak gini, menurut kamu kalau dia kayak gini tuh seperti apa ya? Contoh nih misalnya, istrinya tuh belanja nggak jujur nih sama pasangannya, kalau kamu nanti kalau aku jadi pasangan kamu kayak gimana menurut kamu? Dari sini kan kita melihat bagaimana pola pandang dia kalau nanti ternyata ini kejadian di kita. Oh ternyata dia kayak gini ya nanti. Oh ternyata nanti dia solusinya dia tuh kayak gini. Kira-kira kamu nyaman gak kalau one day itu terjadi di pernikahan kita, kemudian kamu diperlakukan kayak gitu. Oke, ini udah satu. Atau satu lagi misalnya gini, lihat deh, ini ada istri yang gak pernah tahu pendapatan suaminya selama 25 tahun. Menurut kamu gitu ya, kalau kamu pribadi nih dari sisi laki-laki gitu, penting gak sih istri itu tahu pendapatan kamu gitu? Kan kita lihat, oh ternyata berarti nanti ke depannya dia gak akan jujur nih dengan aku. Nah hal-hal yang kayak gini gitu, kita merumpamakan masalah orang untuk kita melihat bagaimana pola pikir si calon kita ini tentang uang. Gitu ya. Nah dari sini kita kelihatan, kalaupun misalnya ternyata nanti yaudah deh, ada hal-hal yang masih bisa dirubah, ada hal-hal yang tidak dirubah, artinya akan ada 2 kemungkinan. Kita akan jujur full 100% all about semua pendapatan kita atau semua keuangan kita ataupun aset-aset kita. Atau ada juga kalau kita ngelihat kayaknya nih ada sesuatu yang kayaknya aku gak bisa jujur 100% dengan pasangan, ya maka akan di posisi yang kedua. Gitu. Jadi kita mesti lihat dulu pasangan kita tuh seperti apa nanti. Gitu. Makanya untuk melihat itu ya tadi ada perlu pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi kecil gitu ya yang tidak terlalu menjustifikasi, tapi kita dari sana kita melihat nih orang pola pikirnya seperti apa sih kalau ngelihat situasi keuangan seperti A, B dan C. Kalau gitu. udah dalam pernikahan? Oke, kalau kan dalam udah lebih jelas pernikahan kelihatan kan siapa ya yang hobi kan? ngutang,
siapa yang Oke. hobi belanja. Oke, baik. Riz, kalau udah di pernikahan tuh kayak gimana gitu? Udah terlanjur nih, dulu Iya. nggak pernah terbuka tentang keuangan. Iya. Sekarang nih gitu ya, kebanyakan masyarakat kita 80% tidak terbuka keuangan dengan pasangan tuh Itu Kasamanta. bener datanya Ya segitu. itu emang iya banyak banget nggak terbuka keuangan gitu. Bisa jadi nih, oh semua kan pendapatan aku ke istri udah aku kasih semuanya. Tapi ternyata dia punya seseran-seseran yang nggak dikasih ke istri. Ya ngapain, kan kewajiban aku udah tuh gajinya. Yang ini kan ya buat aku hidup, masa ke istri semua nanti gitu. Aku pakai apa dong gitu. Banyak Istilahnya kalau cowok tuh terjadi. kalau cowok itu ada uang jajan suami atau ada uang nakal suami atau ada uang main suami gitu katanya ya. Jadi kalau untuk sebuah pernikahan saran aku balik lagi gitu ya. Agar ini tidak menjadi konflik, contoh udah terjadi nih misalnya. Si istri belanja melulu, bentar lagi paket. Terus ditanya itu paketnya siapa mbak? Itu loh teman aku Kasamanta, dia tuh alamatnya susah banget dan dia titip ke aku. Oke kan berarti kita udah mulai bohong-bohong nih. Bohong tipis-tipis gitu ya. Si suami juga sama gitu ya. Kalau istri itu kan punya perintilan, tapi sering banyak gitu ya. Tanpa sadar lucu check out gitu ya. Tapi kalau suami kan jarang belanja, tapi sekali belanja belinya yang mahal. Terus nanti ditanya, "Pak, kok ada uang sih beli ini?" gitu. Karena kan kita tahu uangnya di berapa gitu ya. Oh enggak, ini hadiah dari kantor. Bohong lagi enggak? Bohong lagi gitu. Jadi karena kebohongan kecil yang selalu terjadi dalam hubungan rumah tangga akhirnya jadi kebohongan besar gitu. Akhirnya nanti malah kejebak dengan judi online, kejebak dengan utang piutang gitu ya. Jadi saran aku adalah ketika nanti sudah berumah tangga nih gitu ya, dalam rumah tangga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi merasa sulit untuk ngomongin keuangan, otomatis udah pasti temuin Kasamanta, psikolog gitu ya. Gimana caranya mengkomunikasikan masalah keuangan dengan pasangan. Karena ini perlu persamaan persepsi. Ya, bisa jadi si Ke istri financial advisor dong, Oke, ini Mbak. dulu nih mentalnya dulu, mindsetnya. Nah kalau keuangan aku coba untuk budgetin gitu ya. Budgetingnya seperti apa? Contoh suami punya pendapatan misalnya 15 juta. Oke, 15 juta itu dikeluarin kemana aja. Nanti dari bagian aku anggarin. Suami itu kebutuhannya apa aja sih? Oke, Riz aku cukur rambut, Riz aku buat jajan ngopi, Riz aku ada waktu nih buat ngumpul sama temen, Riz aku buat beli baju, Riz aku buat beli game. Ya udah kita anggarin dulu. Gitu ya, Riz aku ada yang nge-gym kita anggarin. Nah untuk istri apa aja kebutuhannya. Barista aku butuh skincarenya tiap bulan belinya enggak, per 3 bulan. Setelah 3 bulan habisnya berapa? 1 juta. Oke kita anggarin ya 350.000 tiap bulan. Berarti belinya di per 3 bulan gitu ya. Oke yang kedua istri beli apa lagi? Kalau aku mau beli hijab, aku mau beli baju, aku beli make up, aku ke salon, aku treatment. Oke, gak apa-apa dianggarin gitu ya. Jadi bagian aku itu, jadi clear. Jadi pada saat nanti barang datang check out kan udah punya anggarannya aku. Dan aku yang aku pegang adalah uangku bukan uang rumah tangga gitu. Ya ada pembagian-pembagiannya. Ada pembagiannya gitu. Jadi kalau dari sisi perencana keuangan aku ngebantuin untuk membuat anggarannya agar tidak terjadi belanja melulu nih Samanta. Belanja dulu nih si Rista. Belanja dulu nih suami aku. Uangnya dari mana nih gitu. Jadi untuk memperkecil dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang akhirnya nanti kalau nggak dibicarakan bisa makin boom gitu ya, makin jadi masalah ya tadi dianggarin suami kebutuhannya apa, istri kebutuhannya apa. Nanti kita lihat kalau semuanya dianggarin kira-kira dengan pendapatan 15 juta tadi kita bisa savingnya berapa. Kira-kira kalau savingnya terlalu kecil karena pengeluaran istri dan suami terlalu besar atau pengeluaran anak terlalu besar atau jajannya terlalu besar, ada yang nggak kita bisa kurangin sehingga porsi investasinya jadi lebih besar. Dan nanti keputusan-keputusan keuangan itu bisa diambil secara bersama-sama. Karena masing-masing udah sadar kondisi keuangan kalau sadar gitu. Makanya harus dibuat sadar gitu kan. Seringnya kan defense ya. Aku pengen ini obat social climb kali ya. Maksudnya pengennya ada di grup itu, pengennya anak sekolah di situ, padahal mungkin secara finansial belum ada di situ gitu. Aku ada Kak, aku banyak banget ada klien itu. Contoh nih misalnya, tadi kan udah dianggarin ya, istri kebutuhannya apa sih, suami kebutuhannya apa sih? Contoh nih misalnya, Bu, kebutuhan ibu di sini terlalu besar misalnya, bisa nggak kita kurangin? Istrinya ngambek, nggak bisa Mbak Rista, kita tuh istri udah capek ngurusin anak, aku butuh A, B, C, D, aku butuh A, B, C, D gitu. Jadi nggak bisa dikurangin sama sekali. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Gitu. Tapi aku balikin lagi, Bu, kalaupun pengeluaran ibu memang harus ini nggak bisa ada yang dikurangin dan pengeluaran lain juga nggak ada yang dikurangin, pengeluaran kita setiap bulannya minus, contoh di angka 5 juta. Nah pertanyaan aku adalah dari Bapak sendiri kira-kira 5 juta ini bisa di cover nggak setiap bulannya? Dan dari ibu juga bisa nggak membantu untuk mengcover dari 5 jutanya? Ada yang istri bilang, ya itu kan tugas suami, tugas saya kan udah pokoknya saya nggak mau, pokoknya itu suami. Oke, sekarang balik lagi. Sekarang kita nggak bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini. Kalau setiap
tiap bulan kita minus 5 juta, maka setahun tabungan Bapak dan Ibu akan turun 60 juta. Tidak naik. Sedangkan kita punya tujuan keuangan. Dalam jangka waktu dekat kita punya dana pendidikan anak. Dalam waktu menengah kita harus segera pensiun misalnya. Atau misalnya ada utang yang segera harus kita bayarkan. Balik lagi, kira-kira dalam waktu dekat berproses gitu ya. Saya budgetin deh. Contoh dari tabungan misalnya ada aset yang bisa kita gadang-gadang dalam waktu 12 bulan gitu ya. Berarti 60 juta aku udah pisahin untuk membayar kekurangan tiap bulannya. Tapi dalam waktu 12 bulan Bapak juga harus berusaha untuk dapetin 5 juta tiap bulan sehingga kita nggak minus gitu. Balik lagi kalau istrinya defense gitu ya, berarti kita nge-push dari sisi si pasangannya. Jadi kita harus amankan dulu dalam waktu 12 bulan untuk mereka mencari peluang pemasukan gitu. Itu masih banyak ya, maksudnya yang ya istri-istri yang menuntut suaminya aja. Sebenarnya banyak banget karena balik lagi ya Kak, keterbukaan informasi terutama di sisi sosial media bahwa anak itu mulai dari sekian harus sekolahnya begini, anak itu harus dapetin ini, anak itu harus dimulai pendidikan yang bagus karena anak itu investasi di masa depan bla bla bla. Nah, hal-hal yang dibilang salah juga enggak, karena setiap orang itu kan punya impian masing-masing, punya tujuan keuangannya masing-masing. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kalau kita punya impian, punya tujuan, punya harapan yang terbaik buat anak, kira-kira kondisi keuangan kita saat ini mampu atau tidak. Kita tidak lagi berbicara bahwa semua rezeki ada yang Tuhan yang kasih, kita nggak berbicara rezeki anak itu ada selalu, tapi balik lagi kita bicara tentang realita di lapangan. Karena banyak banget kan fenomenanya ya, misalnya tiba-tiba suaminya di PHK, atau yang punya bisnisnya nggak jalan, gitu kan. Terus perempuan harus jadi breadwinner sekarang. Bahkan mengakomodir semua kebutuhan rumah tangga keluarga besar, bukan cuma keluarga intinya dia aja gitu. Itu semua kan suatu fenomena yang mungkin 10 tahun yang lalu gak kepikiran gitu kan. Tapi begitu COVID terjadi, pandemi, terus sekarang juga banyak banget isu-isu pinjol, judol dan lain sebagainya gitu kan. Itu gimana sih gitu, maksudnya untuk bisa ngeberesin si financial habits atau kebiasaan finansial dalam keluarga itu bisa sehat lagi gitu Mbak. Oke, sebenarnya tadi balik lagi ya, kalau kita ngomongin tentang keuangan itu akan berjalan dengan baik kalau kita punya kesadaran keuangan. Istilahnya namanya punya financial self awareness. Bahwa tadi kita ngedapetin uang kita gitu ya, terutama misalnya suami istri bekerja atau misalnya uangnya dari suami aja, bahwa mereka ngedapetin uang ini nggak mudah. Harus membarter waktu, tenaga, emosi dan lain-lain untuk sejumlah uang gitu. Dan kita dapetin uang ini juga dalam kondisi kita sehat dan harus bekerja. Betul ya Kak, gitu ya. Nah coba kita lihat COVID-19 itu bukan sebuah virus gitu ya, bukan hanya sebuah virus, tapi virus yang benar-benar membuat kita tuh menjadi punya kesadaran tentang keuangan, bahwa uang itu nggak selamanya ada dalam kehidupan kita, dan kitanya pun nggak selamanya ada dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi antara uang dan kita itu sama gitu. Karena kita punya resikonya, makanya butuh sebuah perencanaan untuk mengantisipasi kalau terjadi resiko, kita tidak menjadi beban buat orang lain, dan harapan kita, tujuan keuangan kita itu segera bisa terwujud tetap gitu ya. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah tadi, dengan ada COVID-19 2020, kita harus punya kesadaran bahwa hari ini suami kita bisa berangkat kantor, bulan depan belum tentu. Ya, dan sekarang kan makin banyak PHK di mana-mana gitu ya. Oke, kemudian yang kedua gitu, bisa aja hari ini suami kita bekerja, bisa aja bulan depan suami kita nggak bekerja dan kita yang harus bekerja. Oke, nah ini kita harus siap. Makanya aku happy banget sekali lagi diundang dengan Kasamanta untuk edukasi terutama bagian perempuan gitu ya. Karena perempuan ini adalah kita itu tipe yang kayaknya kalau kekurangan keuangan tuh paling ngenes gitu kan. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple gitu ya. Karena bebannya itu selalu ada di perempuan nantinya gitu ya. Kalau suaminya kenapa-napa, perempuan juga yang harus jadi breadwinner, nyari pendapatan gitu ya. Jadi kita perempuan tuh harus siap dengan segala kondisi apapun. Makanya saran aku adalah yuk segera sadar. Hari ini suami kita punya pekerjaan, besok belum tentu. Hari ini kita yang bekerja, besok belum tentu gitu ya. Hari ini kita jadi ibu rumah tangga yang di-provide udah kayak burung di sangkar emas, bisa jadi bulan depan belum tentu. Gitu. Jadi ayo punya kesadaran, bukan mencari untuk benar atau salah, bukan juga mencari untuk ya kan itu harus suami yang nanggung semuanya, itu udah nggak bisa gitu ya. Karena sekarang dua-duanya harus bergerak, baik itu laki maupun perempuan. Gitu. Semuanya harus bergerak karena mereka punya tujuan keuangan yang memang harus segera terwujud gitu ya. Jadi punya kesadaran, coba
turunin tensi bahwa kita nggak bisa ngikutin gaya hidup orang lain gitu ya. Kita nggak bisa ngukur sepatu kita dengan sepatu orang lain. Kalau sepatu kita 36 nggak mungkin kita pakai 37. Kelonggaran. Kalau kita sepatunya 36 nggak mungkin kita pakai 35 kesempitan, sakit nantinya gitu. Sama nggak dengan keuangan? Sama. Makanya cobalah hidup di kondisi keuangan kita yang benar-benar real saat ini gitu ya. Nah dari sana kalau kita sulit untuk ngomongin keuangan dengan pasangan gitu ya, karena satu sisi ada misalnya suami yang pengen berubah, istri belum mau berubah, oke? Atau kebalikannya, istri mulai berubah ngerasa bahwa kok kayaknya keuangan makin seret banget gitu ya, sedangkan keuangan makin banyak, tuntutan makin banyak, tapi keuangan kok kayaknya kurang terus gitu ya. Sedangkan suami nganggap udah nanti ada rezeki. Nah ini kayak gimana gitu ya? Artinya kan ada pola pemahaman yang berbeda gitu tentang uang itu seperti apa gitu. Nah ada baiknya untuk memahami pola ini datangnya ke psikolog gitu ya. Sedangkan untuk membuat anggarannya datangnya ke perencana keuangan. Makanya aku selalu bilang kita itu perencana keuangan hanya untuk membantu Anda membuat anggarannya, tapi balik lagi pemahaman tentang mindsetnya, tentang segala macamnya harus dibenerin dulu dari sisi mentalnya. Kan permasalahannya mereka banyak defense ya nggak sih Mbak? Oke, kalau defense tuh balik lagi, aku selalu bilang kalau kita defense, tujuan kamu datang ke saya, bayar saya mahal-mahal untuk apa? Untuk terjadi perubahan atau hanya untuk bertahan atau hanya untuk memvalidasi? Iya. Gitu. Ya kan aku selalu bilang dong. Gitu. Ya kita nggak bisa nih. Oh bisa kok nanti. Anda kaya kok dalam 1 bulan gitu. Oh nggak bisa. Saya tipe yang merencanakan keuangan itu kita harus clear. Tujuannya datang ke saya itu untuk apa? Apa tantangannya? Maka dari tantangan itu yuk coba kita benerin gitu ya. Tidak tepatnya ada di mana. Sehingga nanti ke depannya itu bisa jalannya beriringan. Bukan si istri duluan mau investasi, si suami nantilah santai dulu beli sepeda dulu. Ya kan ini 2 hal yang berbeda nih. Gitu. Makanya mereka harus beriringan. Tapi benar-benar masalah finansial tuh apalagi dalam pernikahan kompleks banget ya. Oke, karena berdasarkan fakta gitu ya, masalah keuangan ini 5 pemicu terbesar terjadi perceraian atau KDRT. Gitu. Jadi memang masalah keuangan ini benar-benar yang bukan menjadi hal yang tabu. Kalau dulu tabu ngomongin uang, kalau perempuan nanya gajinya berapa ya Mas? Kamu tuh ngapain sih nanya gaji bla 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 gitu kan ya. Oke, petuahnya banyak gitu kan ya. Tapi kalau sekarang itu tetap harus ada keterbukaan. Aku selalu bilang buat pasangan baru jangan hanya berani naked artinya buka-bukaan masalah baju atau pakaian aja, tapi buka-bukaan masalah keuangan. Saldo ini harus dibuka banget gitu. Tapi masalah harus 100% terbuka atau enggak, lihat dulu calon pasangannya, lihat dulu pasangannya. Tapi sebenarnya harus jadi provider nggak sih laki-laki itu atau kalau dari Mbak Rista gitu ngelihat klien-kliennya enggak kok udah bukan zamannya laki-laki harus jadi provider gitu. Oke. Kalau dilihat dari kalau di Indonesia kan udah pasti dong gitu kan. Kalau dari sisi agama kita bawa agama bahwa laki-laki adalah semua provider untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya. Tapi kalau kita balikin dengan kondisi ekonomi sekarang gitu kan ya di masa modern sekarang, aku rasa sih kita nggak bisa bertahan hanya dengan satu sumber pendapatan aja gitu ya. Jadi udah nggak bisa dari suami aja gitu ya. Suami udah punya tanggung jawab, udah berusaha untuk cari pendapatan gitu ya. Maka istri pun juga harus bisa melihat peluang gitu. Karena tadi kalau hanya berdar dengan satu, kemudian satunya kenapa-napa atau satunya sakit, satunya hilang, kitanya nanti kayak gimana? Gitu. Jadi kalau aku bilang ada baiknya perempuan juga udah punya kontribusi dalam keuangan rumah tangga. Susah gitu. ya kalau krisis terus ya? Iya, kalau krisis terus kan susah. Contoh misalnya, kita punya pendapatan hanya dari suami aja. Contoh misalnya pendapatan suami 20 juta. Tapi kita punya anak 1, besok nambah lagi 1, tapi gaji gak naik-naik. Sedangkan biaya kehidupan kita terus naik. Ini agak berat nanti gitu. Yang ada ketika kita komunikasikan dengan pasangan harus nambah pendapatan dong. Coba deh kamu keluar kantor deh, cari kantor yang bisa bayar kamu gaji 30 juta bla bla. Ini kan kita hanya memaksakan gitu. Dari sisi suami pasti akan melihat bahwa kok kamu gak ngerti banget sih bahwa kondisi saat itu lagi susah nyari kerja. Kita harus bersyukur bla bla bla. Ini kan sebenarnya dua-duanya tuh punya niat baik gitu kan. Tapi kalau nggak bisa dikomunikasikan dengan tepat juga repot. Makanya sekarang kalau aku selalu edukasi perempuan juga udah nggak masalah kok ambil alih untuk misalnya kita membantu. Contoh misalnya, oh setelah dilakukan perencana keuangan kita itu harus ada di pendapatan kita tuh paling aman bisa nabung dan lain-lain tuh di angka 30 juta. Contoh misalnya satu orang tuh atau satu rumah tangga misalnya gitu ya 30 juta. Nah sekarang suami punya pendapatan di angka 20 juta.
juta nih gitu kan ya. Berarti kan ini pas banget, kalau nggak pas minus gitu kan ya. Iya, gitu ya. masih minus 10 Masih minus tuh. juga. Tapi kalau misalnya mau kita agak sedikit lebih aman, bisa ada liburan, bisa jalan-jalan, bisa jajan, bisa menabung juga gitu ya. Berarti ada di angka 30. Nah 10 jutanya ini coba kira-kira suami bisa nggak untuk nambah 5 jutanya, istri nambah 5 jutanya. Yuk apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Nah ini tuh solusinya adalah harus dicari bareng-bareng. Bukan hanya solusi di satu pihak aja. Karena bisa jadi ternyata 10 jutanya itu bisa dipenuhin oleh istri loh sekarang. Gitu. Yeah. Dengan istrinya gabung dalam komunitas, dia membantu untuk jualan di sosial media atau jadi affiliate dan lain-lain. Ternyata nggak nutup kemungkinan ternyata tiba-tiba at the end, betul kata Kak Samantha, istri jadi breadwinner. Ketika istri punya pendapatan, ternyata bisa dipenuhi dengan 30 juta. Ternyata suaminya kehilangan pekerjaan. Gitu ya, kena PHK. Istri yang nanggung sekarang gitu ya. Nggak apa-apa juga, jangan jadi masalah gitu ya. Karena bisa aja ternyata rezekinya dari sini lagi ditutup kerannya, di sini kebuka nih. Rezekinya tapi ternyata ada dari juga suami, laki-laki dari yang istri masih gitu. defensif kan Mbak. Oke, nah balik Maksudnya lagi. Kayak, mau kayak gimana pun juga kamu nggak usah bantuin aku cari duit deh gitu. Ada yang kayak gitu, gitu istri tuh nggak usah kerja gitu. Tapi kita lihat kebutuhan kita tuh bisa terpenuhin semuanya atau enggak gitu. Bukan berarti kebutuhan terpenuhin kita harus hidup mewah, enggak. Tapi paling tidak cukup. Makanya tadi Tapi gini. kalau jadi turun, Nah kalau jadi turun kan mau tidak mau dong gitu ya. Istri juga harus bantu. Tapi balik lagi. Yang aman adalah satu, harus ada kesepakatan di awal. Oke, apakah memang ternyata kalaupun mau turun pendapatannya atau pendapatan hilang, kamu tetap nggak boleh kerja, aku yang tetap harus cari kerja. Suami misalnya kayak gitu, ya nggak apa-apa juga. Karena memang dalam keuangan itu suami statusnya adalah sebagai leader financial. Artinya dia yang memastikan pendapatan itu ada dan kebutuhan rumah tangga cukup. Gitu. Sedangkan istri itu sebagai managerial financial. Artinya istri yang mengelola keuangannya, bagaimana setiap bulan tidak kekurangan, cash flow-nya aman, bisa nabung dan tujuan keuangan bisa terwujud. Nah ini harus perannya berbagi peran gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ternyata kita udah lihat nih realitanya, pendapatan suami udah gak cukup, kita ada kebutuhan-kebutuhan, kita tinggal ngomong sama pasangan. Sekarang kita kasih tempo deh, misalnya kita kasih waktu. Kira-kira kita ada kurangnya tuh di angka 5 juta. Kira-kira ayah sendiri, papa sendiri, atau suami sendiri gitu ya. Kira-kira bisa menuhin angka 5 juta itu sampai kapan deadline-nya? Apakah 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan? Tapi kalau misalnya dalam waktu 3 bulan yang kita tentukan dan suami belum punya pendapatan 5 juta, boleh nggak aku ikut bantu untuk cari pendapatannya? Kan semua bisa dikomunikasikan dengan baik-baik gitu. Sebetulnya. Gitu ya, tapi balik lagi. Kalau kita cara mengkomunikasinya tidak tepat, suami itu paling nggak suka kalau dia udah menyangkut ego. Begitu juga dengan perempuan. Kalau udah menyangkut ego, merasa direndahkan, jadi suami jadi minder sendiri nantinya gitu ya. Jadi kita ngomongnya baik-baik gitu. Nah gimana caranya ngomong baik-baik? Balik lagi harus banyak belajar sebenarnya gitu ya. Komunikasi. Gitu. Komunikasinya harus juga lancar. Jadi intinya komunikasi itu tidak ngejudge gitu ya. Tidak juga merendahkan bahwa kamu sih kurang terus nih. Kamu sih nggak bisa ngatur uangnya. Sebenarnya jangan gitu. Karena memang kondisinya saat kamu ini kurang nih kerjanya, harusnya tuh kamu udah dapat gajinya segini gitu. Harusnya kamu tuh kayak tetangga sebelah tuh yang baru beli mobil gitu ya. Kalau kayak gini bisa repot gitu. Jadi intinya sih balik lagi punya kesadaran, semuanya dikomunikasikan, tidak menutup kemungkinan pendapatan istri itu sekarang jauh lebih besar, tapi ketika punya pendapatan lebih besar juga bukan menjadi sebagai power untuk merendahkan pasangan atau kebalikannya, tapi memang ya udah bersyukur rezekinya saat ini dari sini. Tapi jangan juga gitu ya si suami ketika punya pendapatan, istri punya pendapatan lebih besar, si suami jadi males-malesan, jadi ogah-ogahan, jadi ngerasa ya udahlah peran aku udah digantikan sama dia, ya udah dia aja yang nanggung semuanya. Nah itu tuh jadi masalah gitu. Ketika dapat warisan, Mbak. Banyak aku banyak aku dengar cerita ya dari orang-orang yang pernikahannya nggak kenapa-napa, suaminya kerja, gitu, istrinya juga kerja, gitu, baik-baik aja sampai ada di fase usia yang tiba-tiba dapat warisan nih. Nah ternyata dari keluarga istrinya tuh bapaknya hobi nabung, hobi beli aset gitu-gitu ya, tidak disampaikan ke keluarga. Jadi dapat warisannya kayak durian runtuh banget nih gitu. Gede banget gitu ya. Gede banget gitu kan. Terus jumlah saudaranya juga nggak banyak. Jadi dibaginya kan porsinya gede banget gitu kan. Cuman 2 anak gitu, udah baginya gampang gitu. Suaminya jadi nggak mau kerja. Katanya kan kamu udah kaya, kita udah kaya. Jadi kalau kasus kayak gitu tuh harus gimana? Sedangkan sebagai perempuan juga nggak pernah ada hal yang bisa menjanjikan atau memproteksi mereka bahwa suaminya nggak akan ninggalin mereka.
Oke. Jadi kalau kasus kayak gini seperti gini, si istri dapat nih durian runtuh, dapat warisan misalnya 5M gitu ya. Kemudian si suami bilang, udah deh gue gak usah kerja, kita hidup dari 5M aja, nggak bisa. Itu kan yang kita normal, kita akan bilang nggak bisa, tapi kejadiannya banyak banget, Mbak. Ya makanya tadi balik lagi ke istrinya, ke perempuannya gitu ya. Ketika nanti dapat warisan gitu ya, kita udah punya hitam di atas putih bahwa ini tuh warisan dari keluargaku gitu kan. Dimana ini warisan itu nanti digunakan untuk ABCD, bukan berarti untuk biaya kehidupan kita kemudian kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Tapi kalau dia udah nggak mau, ya udah diem aja gitu. Tiba-tiba resign, tiba-tiba di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, even nggak berkontribusi untuk antar jemput anak sekolah misalnya. Iya. Jadi dia pokoknya pengen kayak raja aja di rumah. Iya, gitu tiba-tiba ya. Sekarang gitu. pertanyaannya adalah balik lagi. Kalau kita udah merasa nggak nyaman dengan kondisi seperti ini, udah coba juga ke konsultan pernikahan atau ke psikolog untuk cari tahu kenapa sih penyebabnya, alasannya apa. Kalau memang ternyata alasannya ya udah ngapain kan kita punya aset banyak, ngapain capek-capek kerja gitu kan Iya, ya. bener. Oke, balik lagi. Kalau memang udah punya mindsetnya kayak gini, saran aku adalah ambil lagi keputusan. Kira-kira mau sampai kapan kayak gini? Nyaman nggak kamu dengan kondisi kayak gini gitu ya. Kan kita mesti diuraikan dulu kalau kan, aku Kak, mikir gitu. ya, duit berapapun tuh habisnya habis. akan cepat gitu. Makanya kalau aku pribadi aku lebih suka pokoknya kerja aja terus gitu. Iya. Aku sampai sekarang nggak kepikiran pengen pensiun sih. Iya. Kayak mau ngapain juga ya gue diem-diem di rumah pensiun, kayak dari muda juga kerja gitu kan. Jadi nggak kebayang sama aku gitu. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba dapat durian runtuh terus dia juga diem aja, jadi nggak mau kerja, itu juga buat aku kok gitu banget sih gitu. Iya, itu memang sebuah mindset yang kurang tepat sih kalau aku bilang gitu ya. Contoh deh kita lihat nih misalnya gini, kayak orang-orang yang punya dapat pembebasan lahan gitu ya di daerah Jawa Tengah tuh waktu itu misalnya dapat 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Naik Kalau haji kita habis. ya naik haji habis atau misalnya buat belanja-belanja, beli mobil, beli dan lain-lain habis dan mereka mau ngapain. Nah balik lagi gitu, kita mesti kasih pemahaman. Makanya tadi aku bilang kita nggak serta-merta, ya udah deh kita cerai aja deh, ngapain. Jadi kayak benalu nih orang gitu ya, jadi kita yang nanggung hidupnya gitu ya. Gitu. Tapi sebelum kita ngambil keputusan lebih jauh, ada baiknya coba dikasih ditelaah dulu gitu ya. Dengan datang ke profesional, kira-kira kita harus cari tahu dulu kan ya Kak. Kalau ke psikolog kan biasanya diurai ya gitu. Kenapa sih kok alasannya dia resign tiba-tiba? Kenapa kok nggak mau berkontribusi juga misalnya berbagi peran misalnya ngebantuin nganter anak sekolah atau ngurus rumah tangga atau apa gitu kan. Kita mesti cari tahu dulu penyebabnya apa. Bisa jadi bukan karena harta warisannya, bisa jadi behind the scene-nya banyak juga nih alasan-alasannya. Tapi kalau memang satu-satunya alasan dia berhenti kerja karena harta warisan yang diterima oleh istri sih kayaknya kita mesti pikir ulang ya gitu. Karena bisa jadi kita bakal digrogotin gitu ya tiap bulan gitu yang nggak ngasih nafkah, dia cuma makan tidur gitu ya. Seolah-olah kita kayak ngebiayain mereka, yang ngapain kita melihara anak orang. Kan kita punya anak sendiri yang harus kita besarin dan kita punya kehidupan. Betul. Kan kasarnya gitu ya. Terus gitu ada juga masalah yang mungkin di awal nggak ada permasalahan ya dari sisi finansial, tapi ya tantangan hidup kita semakin selalu ada, betul. Ada aja lah tantangan-tantangan kayak gitu. Terus bisa loh, dia tuh ngambilin emas-emas istrinya dijual atau digadaikan, seolah-olah itu jadi pendapatannya dia. Jadi dia ntar misalnya istrinya pengen jalan-jalan kemana lah gitu, tapi sebetulnya dia nggak punya budget. Iya. Dia jual lah berlian istrinya. Ada nih Tanpa duitnya. sepengetahuan istri. Iya, jadi kan ngambil barang istrinya kan. Walaupun mungkin itu yang dia beliin juga berapa tahun yang lalu pada saat dia keuangannya masih bagus, baik-baik aja gitu. misalnya gitu. Iya. Dia jual atau digadein gitu berliannya, dapatlah 100 juta. Ayo kita jalan-jalan gitu. Iya. Jadi gaya hidupnya nggak mau turun. Ini banyak gak? Banyak banget. Ya kan? Ada aja gitu. Kalau yang dijual jam tangannya dia sih nggak apa-apa ya. Ya apa ya, asal jangan punya istri ya gitu. Jadi kembali lagi sih kalau misalnya tipe suami yang udah mengambil barang istri tanpa sepengetahuan istri gitu, dan istri juga nggak sadar gitu ya, walaupun nanti begitu sadar kok berlian aku nggak ada ya gitu, kemana nggak tahu hilang bla 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 gitu. Ini sih mesti apa ya, mesti diperhatikan, jadi perhatian khusus juga gitu, karena bisa jadi akan ada tindak-tindakan kriminal yang kita nggak akan tahu dan malah nanti akan jadi beban buat kita gitu. Jadi mesti ini perlu dibahas lebih dalam gitu, karena banyak banget ya gini, orang itu ketika udah di posisi di atas, orang itu nggak mau turun kan Kak Samantha.
gitu ya. Jadi dia akan selalu bertahan gimana caranya tetap di atas apapun yang dia akan lakukan gitu. Makanya nanti kalau udah di posisi ke atas gitu ya, ada perilaku yang kayak gini itu harus jadi perhatian khusus juga buat istri. Bisa jadi gitu ya, kalau dia udah bisa mengambil barang kita secara diam-diam dan menjualnya, bisa aja nanti dia terjebak dengan investasi bodong. Bisa aja nanti terjebak dengan judi online. Bisa aja terjebak nanti dengan misalnya kayak pinjaman-pinjaman. Walaupun nanti begitu ditanya ketahuan, kenapa kok melakukan ini? Karena semuanya untuk kebutuhan rumah tangga, dibalikin lagi. Iya, makanya penting banget sebenarnya gaji atau pendapatan boleh meningkat, gaya hidup jangan terlalu meningkat tinggi. Gaya hidup harusnya tetap aja gitu ya. Ya tetap aja, kadang juga nggak tepat nggak sih Mbak? Kalau tetap aja juga nggak tepat. Kenapa? Karena tadi kan kebutuhan setiap orang kan setiap tahun itu berbeda-beda ya. Gitu. Makanya jadi jangan terlalu melonjak tinggi kan. Kayak misalnya biasanya kita nggak pernah liburan, gaji pendapatan naik sebulan jadi 50 juta, tiba-tiba baru 1 tahun liburannya kemana-mana gitu kan. Itu nggak tepat juga kan? Liburannya tuh boleh-boleh aja. Cuma mungkin misalnya gini, dari gaji 50 juta kita punya budget 10 juta nih misalnya gitu ya untuk investasi misalnya. Karena sebuah kebutuhan 40 juta udah tiap bulan rutin gak bisa dikurangin. Bisa nabung 10 juta. Bisa nih misalnya 5 juta buat dana darurat misalnya. Kita buat lagi misalnya 2 juta untuk liburan. Liburannya kemana? Gak bisa langsung ke Jepang, gak bisa langsung ke Eropa. Iya berarti kan 2 gitu. juta dikali 12 bulan. Oke, dapatnya 24 juta. Gitu. Oh mungkin ke Bali dulu deh atau mungkin ke Labuan Bajo dulu deh. Kalau mau ke Jepang berarti dibajetin 3 tahun nabungnya misalnya gitu kan. Betul. Iya. Gitu. Jadi harus sesuai dengan kondisi keuangan. Jangan terlalu dipaksakan. Karena segala sesuatu yang dipaksakan tuh akhirnya pasti nggak baik gitu kan. Iya, apalagi orang-orang yang impulsif itu. Kadang kalau orang impulsif itu ketika aku ketemu dengan klien ya Kak Samantha ternyata banyak banget loh. Ternyata penyebab dia kenapa jadi impulsif. Bisa jadi kan dulu kita punya fenomena yang namanya doom spending nih. Gitu ya. Doom spending itu adalah orang yang belanja dalam kondisi emosional lagi tidak stabil. Retail terutama therapy gitu ya. dalam kondisi emosional yang marah. Sedang kecewa. Coba deh, kita coba kalau misalnya Kak Samantha punya klien gitu ya, aku suka tanya gitu ya. Kamu kalau lagi banyak pengeluaran itu banyaknya di mana? Itu Kak dimakan. Kenapa kok budget makannya tuh sampai 3 jutaan itu kenapa? Ya gitu, karena aku stres dikit makan. Gitu kan. Gitu. Ya, marah dikit lagi. aku makan gitu ya. Kesel dikit aku makan. Itu sebenarnya kayak doom spending, enggak dibudgetin. Gitu. Dia belanja karena kondisi emosionalnya lagi tidak stabil gitu. Gimana kalau yang sebaliknya gini? Dia nggak pernah belanja, dia sangat disiplin ketika dia tinggal di Indonesia. Tapi dia suka liburan ke luar negeri. Pas di luar negeri jor-joran, kan sama juga nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau kita mau gitu ya, jadi aku punya klien barista, dia tuh strict banget dengan keuangannya. Karena dia punya tujuan keuangan setiap tahun aku harus datengin ke negara-negara tertentu misalnya. Pengen liburan di akhir tahun gitu ya. Gak apa-apa itu kan wishlist orang kan gitu. Sekarang kita lihat kondisinya. Contoh misalnya tahun ini kita di Desember 2026 kita mau ke Jepang. Oke, kalau satu orang ke Jepang kamu butuh tiketnya berapa? Biasanya aku anggaran tuh Kak Samantha. Oke, misalnya tiketnya pulang pergi misalnya 7,5 juta. Cari tuh yang lagi diskonan gitu ya. 7,5 juta. Kemudian transportasinya makan oleh-oleh segala macam butuh misalnya angka 50 juta. Oke, dari 50 juta kita punya waktu 10 bulan. Oke, 10 bulan berarti kita savingnya di angka 5 juta. Kita lihat kondisi keuangan kamu mampu nggak untuk saving 5 juta tiap bulan. Tapi kalau setiap bulan 5 juta gitu ya hanya untuk ke Jepang, kira-kira kamu masih bisa nabung untuk yang lain nggak? Kalau misalnya nggak bisa nabung untuk yang lain, kita kurangin. Mungkin destinasinya tahun ini bukan ke Jepang, atau ke Jepangnya nanti 2 tahun lagi, atau ke Jepangnya 3 tahun lagi, gitu. Tapi udah dianggarin. Idealnya itu seperti itu. Benar, aku setuju. Karena aku juga termasuk tipe yang aku lebih senang kalau semuanya direncanain. Direncanain, betul. Karena jadi, nggak sanggup banget sih kalau impulsif ya. Dan aku tuh gini loh Mbak, jujur nih ya. Sebelum ngonten atau sebelum jadi pembicara-pembicara gitu, aku orang yang jarang banget belanja. Jarang banget. Even baju aja tuh kayak, yaudah itu lagi. Sepatu yaudah itu lagi gitu. Kayaknya bukan suatu keharusan untuk terlihat wah gitu ya. Gitu. Tapi begitu ya udah jadi psikolog gitu kan. Terus udah banyak ada training atau apa, bajunya kan perlu di set gitu. Tapi begitu udah punya koleksinya, oh blazer nih misalnya, yaudah itu lagi kayak rotasi aja gitu. Terus kalau misalkan harus pergi gitu kan,
ke negara musim dingin, itu kan kita kayak belanja sekali aja cukup deh. Walaupun mungkin liburannya 2 tahun sekali atau liburannya 3 tahun sekali gitu, selama masih bisa dipakai dan bagus gitu ya kondisinya. Ya udah gitu, aku bukan tipe yang suka ngeluarin duit untuk belanja sebenarnya. Cuman ya karena kebutuhan gitu ya. Kalau misalkan buat konten yang endorse itu kadang kita perlu bajunya berbeda gitu, atau kita udah event nih kayaknya brandnya pakai bajunya gitu ya? Warnanya sama, sedangkan koleksinya mungkin eventnya 5, koleksi bajunya yang warnanya sama cuma 2, yang 3 gimana nih ya gitu kan. Terus kadang kayak gitu-gitu briefing kan mepet-mepet ya. Jadi kayak oh ya udah nih nggak bisa nih kita beli yang di toko oren atau toko hijau gitu, kayaknya harus langsung ke mall, harus nyari karena yang hari itu juga bisa didapat gitu kan. Jadinya kayak oh iya gitu. Dan aku ngerasa dalam proses ya membangun karir dan ini gitu ya, itu banyak banget gitu yang memang kelihatannya tuh kayak penting nggak penting gitu. Tapi penting untuk menunjang pekerjaan kan? Menunjang pekerjaan gitu. Jadi ya spendingku yang paling besar itu makan sama beli baju. Iya, sebenarnya sih nggak masalah sih Kak Samantha gitu. Kenapa? Karena tadi gini, yang impulsif atau misalnya hanya untuk kesenangan semata itu kan contohnya gini. Kak Samantha udah punya baju warna biru, tiba-tiba ngeliat aku pakai warna biru, besok beli warna biru, tapi nggak tahu birunya mau diapain, sehingga ngegantung di lemari dan itu masih ada labelnya berbulan-bulan. Gitu ya. Itu hanya untuk ngerasain kepuasan bahwa ya udah aku punya baju warna biru kok kayak barista misalnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita kurangin. Tapi kalau misalnya tadi kita karena memang ada kebutuhan konten, kita dibayar nih misalnya sekali endorse 15 juta. Terus kita harus ada kebutuhan kayaknya baju yang kemarin udah pakai endorse yang kemarin nih. Nggak bisa gitu. Kita mesti datang nih ke satu brand. Harganya 1 juta. Ya nggak apa-apa. Jadi kan dari pendapatan 15 juta kita memang punya budget yang kita kurangin gitu ya. 1 juta untuk misalnya akomodasi kah atau misalnya untuk kostum kah gitu. Jadi kita punya 14 jutanya. 14 jutanya yang kita lakukan budgeting. Aku rasa sih itu nggak masalah gitu. Karena aku juga tipe orang yang sebenarnya malas untuk belanja ABCD. Bahkan kalau sekarang gini nih, aku mau beli baju kalau aku berat badannya udah turun gitu. Kayaknya aku gemukan gitu. Jadi itu membuat aku selama berbulan-bulan bahkan 1 tahun aku nggak beli baju tuh Kak Samantha gitu. Jadi pokoknya aku mau beli baju kalau aku turun di berat badan sekian gitu ya. Jadi selama 1 tahun kata temanku, Mbak lu bajunya itu aja ya nggak apa-apa gitu. Toh ini masih bagus kok, cuma dipakai untuk misalnya podcast atau untuk IHT misalnya gitu yang cuma 3 jam, 4 jam atau misalnya seharian, dan itu kan gak tiap hari aku pakai gitu. Tapi banyak kan orang-orang yang suka merasionalisasikan apapun untuk demi bisa belanja itu Mbak. Kalau aku gak apa-apa gitu. Jadi kalau dia punya budgetnya gak apa-apa. Contoh nih misalnya aku bukan pembicara, aku juga bukan misalnya narasumber atau aku bukan profesional, tapi aku seorang karyawan biasa, tapi aku punya hobi belanja nih barista gitu ya. Gimana caranya hobi aku tuh bisa tetap berjalan tapi aku tidak mengalami kekurangan keuangan. Makanya perlu dianggarin. Sebenarnya setiap bulan tuh kamu beli bajunya apa sih? Kamu tuh beli bajunya kenapa? Karena lucu kah? Karena pengaruh dari temen kah? Atau karena apa? Dia bilang ya kayaknya ada kepuasan tersendiri ketika setiap bulan itu aku beli baju dan tuh kayak self reward buat diri aku sendiri Kak Rista. Karena kalau misalnya gak beli itu aku kayak sakit gitu loh. Oke, ada kan orang yang kayak gitu ya. Ya gak apa-apa juga. Tapi kita mesti tahu dulu alasan dia kenapa dia beli baju terus. Oke, sekarang gini, kalau misalnya kamu beli baju terus gitu ya, setiap bulan baju kamu dipakai atau enggak? Seberapa banyak baju di lemari kamu yang saat ini tuh masih kegantung, masih punya mereknya gitu ya, ada labelnya dan kamu belum pakai. Coba dia lihat dulu. Kalau semakin itu masih banyak, artinya gitu ya, aku akan kurangin budget kamu. Kamu tetap beli baju, tapi frekuensinya dikurangin. Tidak setiap bulan, tapi per 3 bulan kita coba, boleh nggak? Gitu ya. Dan itu harus persetujuan kamu harus persetujuan gitu. Dan kliennya juga harus ngerasa bahwa nyaman. Karena ngelola keuangan itu nyaman gak untuk dilakukan oleh dia. Gitu. Kalau nggak nyaman kan kayak orang nih, Bu saya kasih ya dosis 500. Nggak bisa dok, saya nggak bisa 500. Saya suka kejang-kejang. Yaudah saya turunin ya ke 250. Gitu ya. Tapi saya tidak menghilangkan. Gitu. Nah, jadi aku tuh orang nih, nanti setelah 3 bulan kita review. Gimana Kak? Ternyata Kak Rista 3 bulan kemarin aku gak beli baju loh. Ternyata aku tuh sibuk dengan kerjaan. Aku misalnya nge-gym atau apa. Nah ternyata
rasa takut kamu itu bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya dengan kamu nge-gym atau dengan kamu nonton Netflix-an aja gitu ya. Tapi budget makan jadi bengkak gitu karena delivery order gitu. Ya gak apa-apa juga. Jadi kita mencoba untuk mana nih yang tepat untuk kamu lakukan gitu. Benar sih. Yang intinya sih sebenarnya gini. Ketidaktepatan yang kita lakukan dengan keuangan adalah kita mengeluarkan uang yang tidak ada anggarannya. Nah ini dibalik mindsetnya. Kalau kita memang mau mengeluarkan uang untuk segala sesuatu yang pengen kita beli, harus dibuat anggarannya. Iya. Gitu. Kita jadi pakai intinya prinsipnya selalu terencana ya. Yes, pakai prinsipnya adalah keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan tuh kan gitu kan ya Kak. Kalau nggak ada budgetnya kita nggak keluar kan. Iya. Gitu. Dan mereka udah punya aturan pasti nih. Yang nggak bisa budgetku cuma 5 juta. Kalau misalnya di 4 juta oke lakukan. Tapi kalau misalnya 6 juta kayaknya nggak bisa. Budgetnya udah di 5 juta. Gitu. Nah, kayaknya kalau ngobrolin itu terus gak selesai-selesai. Kasusnya banyak banget kasusnya banyak banget pokoknya. Dulu aku sebelum menjadi perencana keuangan tuh Kak Samantha, aku pikir everything is okay kalau kita punya pendapatan 2 digit. Everything is okay kehidupan kita kalau misalnya kita punya pendapatan 3 digit. Tapi ternyata setelah terjun langsung ke perencana keuangan gitu ya, dan kita pegang kasus, aku tuh sejauh ini sudah pegang hampir di 9.000 klien Kak Samantha gitu ya. Dan aku kadang pusing sendiri, kebawa mimpi gitu ya, sampai aku bilang gini, Mama itu ngapain sih teriak-teriak sendiri? Emang Mama teriaknya apa? Itu jangan kayak gitu cara ngatur uangnya, jangan kayak gitu katanya gitu. Ke bawah sendiri. Sebenarnya aku perlu stress release juga kan gitu. Jadi intinya ngaturin keuangan itu sesuai dengan kenyamanan kita. Karena perencanaan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita si pemilik uang untuk kita kelola uang, untuk kita ngatur uang, untuk kita ngembangin uang, untuk kita menggunakan uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Gitu. Karena kan uang itu hanya alat. Ya alat yang dibuat oleh manusia. Tapi faktanya manusia yang diperalat oleh alat ciptaannya sendiri gitu ya. Jadi kita tuh apa-apa tergantung uang. Nah jadi dulu aku mikir semua permasalahan rumah tangga atau permasalahan kehidupan akan selesai kalau kita punya banyak uangnya. Tapi ternyata begitu aku terjun langsung pegang klien, ternyata orang yang punya pendapatan 2 digit, 3 digit mereka juga punya tantangan dengan keuangannya. Iya intinya perselisihan sih. Ya jadi ada orang yang punya pendapatan 2 digit, 3 digit gak bisa nabung, ada. Ada yang orang pendapatannya 1 kali UMR bisa nabung 50%-nya, ada. Hebat ya. Gitu. Nah jadi balik lagi semuanya tergantung dengan mindset kita, tujuan kita tentang uang dan pemahaman kita tentang uang itu untuk apa di dalam kehidupan kita. Sih. Gitu. Thank you so much ya Marista. Sama-sama Kak Sem. Gitu. Semoga bermanfaat banget deh buat semuanya yang nonton. Amin. Jadi intinya balik lagi bukan masalah uangnya, tapi yang perlu dibenerin adalah relasi kita dengan uang. Kita jadi ada baiknya sebelum ngomongin keuangan, ngomong dulu ya dengan Kak Samantha ya. Nanti bagian aku tinggal ngebenerinnya gitu. Amin.